Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat yang terbaik yang patut senantiasa kita pegang dan kita sampaikan adalah diantaranya takwa kepada Allah, Raja yang Maha mengetahui segala sesuatu. Marilah kita bertakwa kepadanya saat sendiri maupun di hadapan manusia, ya, agar kita termasuk orang yang beruntung meraih kebaikan yang sempurna dan karunia yang lebih dari harapan kita. Marilah kita memuji Allah atas nikmat yang besar berupa din yang mulia ini, Islam, dan kita bersyukur dengan hadirnya hari raya yang penuh kebahagiaan. Sebab hari raya kita sejatinya adalah wujud syukur atas anugerah-anugerahnya dan wujud tauhid yang murni, ibadah yang tulus, dan keyakinan yang utuh kepada Allah Rabb semesta alam. Firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Surah Al-An'am 162. Ma'asyiral muslimin, hari ini bukan hari biasa, yakni hari yang mulia yang Allah tetapkan bagi umat Islam. Ketika otomatis kita teringat perjuangan yang besar bagaimana yang telah Allah ajarkan pada kita, bagaimana cinta kepada Allah harus lebih tinggi daripada cinta kepada yang lain, ya. Di balik kegembiraan dan begitu kegembiraan, kesenangan, tawa keluarga, hiruk pikuk membeli hewan kurban, nah, di balik kesibukan hidup yang terus bergulir, kita mesti sadar bahwa hidup kita apa? Bukan hanya rutinitas saja, ya. Tapi apa? Iya, ujian, gitu ya. Watafillah. Ujian berbagai rupa, gitu ya. Kadang kelapangan atau sempitnya rezeki, gitu ya. Berat, gitu ya. Yang kita rasakan kadang dalam bentuk tawa kebahagiaan juga itu ujian. Dan juga air mata kesedihan itu juga ujian. Nikmat pun ujian, ya. Apakah kita bersyukur atau terlena? Bagaimana musibah juga ujian. Apakah kita bersabar atau putus asa? Dikatakan dalam firman Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa yang diantara kalian terbaik amalannya. Al-Mulk ayat kedua. Nah, kita renungkan ya kaum muslimin dan muslimat, di mana yang dijalani oleh Ibrahim tidak ringan ya, tidak mudah gitu ya. Bukan kehilangan harta atau cacian ya, tapi pengorbanan yang merupakan perasaan yang paling mendalam ya. Seorang ayah yang harus menyembelih anaknya, yang bahkan anak tersebut adalah telah lama dinanti kehadirannya gitu ya. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan beberapa perintah, lalu ia melaksanakan dengan sempurna ya. Al-Baqarah 124. Sejak muda Ibrahim banyak ujiannya gitu ya. Bagaimana kisahnya kalau kita baca di kitab-kitab, khususnya yang kita pelajari di Qasasul Anbiya ya. Di masa mudanya ia harus berhadapan dengan Azar, ayahnya gitu ya, yang menyembah berhala. Dan juga Ibrahim alaihissalam berusaha dibakar oleh kaumnya karena dia membela tauhid. Ia terusir dari negeri. Ia diperintahkan untuk meninggalkan istrinya di padang yang sangat gersang tak berpenghuni gitu ya.
Puncaknya apa? Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih Ismail, putra yang sangat dicintainya. Bayangkan ya, ayah yang usianya sangat lanjut ya, diuji dengan menanti anak ya selama berpuluhan tahun ya, ketika anak itu lahir sehat, bisa bicara, berjalan hingga terus tumbuh berkembang itu ya. Tapi Allah mengatakan falamma balagha mahus sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai putraku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. As-Saffat ayat 102. Dan mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah. Mimpi tersebut merupakan perintah dari Allah kepada nabinya Ibrahim alaihissalam. Ismail anak yang soleh, luar biasa nih. Di umur 9 tahun, dia mengatakan, if alma tumar, katakanlah apa demikian di ayat Al-Quran itu, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Masya Allah. Inilah ujian kaum muslimin. Fikum. Ini apa makna saya nih? Di antaranya ketaatan yang totalitas kepada Allah, sekalipun tampak berat dan teramat menyakitkan, akan selalu nantinya berujung pada rahmat Allah gitu ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita gitu ya. Dan ingatlah bahwa kita tidaklah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kita. Tidak diminta meninggalkan keluarga di gurun. Kita hanya diperintahkan menjaga sholat, jujur, menahan amarah, sabar saat dizolimi, dan tetap berbuat baik dalam kondisi yang sulit ya. Nah itu diantaranya. Juga kita bukan hanya pakaian yang terbaiknya, tapi bagaimana bukan hanya kurban dari daging dan darahnya, tapi apa? Membuktikan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima kurban kita, menerima taubat kita, dan menanamkan dalam diri kita semangat ketundukan yang diwariskan dari spirit ketundukan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan semoga kelak ketika kaki kita berpijak di padang mahsyar, kita dipanggil dengan panggilan yang paling diharapkan ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, dan seterusnya ya. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannat ya. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan ridhoinya, maka masuklah kamu ke dalam golongan hambaku ya, hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Demikian fatwa yang bisa disampaikan dalam pesan singkat ini ya. Selamat menunaikan raya Idul Adha ya. Kurang lebihnya ada yang terlupa dari yang saya utarakan, yang saya hafalkan juga ya. Mohon maaf, dan juga kalau ada kesalahannya yang lain yang menyinggung, yang tidak berkenan juga mohon maaf. Aku lakum lihadza wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.